Minimal dua syubhat itu. Suatu yang samar sehingga orang memperkirakannya salah. Memperkirakannya salah. Sama dengan kondisi remeng-remeng. Iki abang apa putih apa ireng samar-samar. Kaya abang, kaya putih, kaya ireng. Nah, itu namanya syubhat. Nah, itu tingkatan syubhat secara umum. Samar-samar. Ada syubhat lagi, masuk dalam syubhat. Keadaan remeng-remeng, barang putih diarani ireng. Yakin ireng aku. Nah, ini nemen ini. Padahal putih. Padahal putih. Nah, kita dulu di dalam jokam itu yang kedua ini, syubhat yang kedua. Makanya tadi Pak Yudi bilang ketoke awal-awal dinonaktifkan kayak salahnya mau pirong atau siji loro paling. Itu namanya masih syubhat biasa. Jadi kita dalam keadaan remeng-remeng, yang syubhat pertama itu mengira koyok abang, koyok putih, koyok ireng. Tapi nggak bisa memastikan. Itu ya syubhat. Ragama iki sing bener sing ndi. Sing iki apa sing iki apa sing iki. Nah, yang syubhat kedua yang paling parah, barang putih diarani ireng. Itulah kita dulu. Itulah kita. Makanya bersyukurnya itu bisa lepas dari golongan ini. Kalau menurut saya bersyukurnya harus double. Nek bahasa mbiyen niku kewalahan syukur. Saya itu. Mungkin masing-masing orang akan punya cerita masing-masing. Saya tak cerita pribadi saya sendiri. Yang pertama ini. Nanti curhatnya boleh dilanjut habis. Bicara bab ini, bab syubhat ini, saya sampai membayangkan, ya Allah, nek ten Mekah niku kula sik awal-awal sujud syukur tak wis nangis kadang nempel nang gone multazam niku sing sampai sak jam rong jam ini sing dominan di pikiran itu, ya Allah, syukur, alhamdulillah jangan buka ilmu saya, buka hati saya. Sampai seandainya dan biyen buka nasihat wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak mungkin kita mendapatkan petunjuk yang benar pener. Nah, ya dua-duanya benar ya pener. Nah, yang pertama pener itu kan cara Jawa kan ya istilahnya dipenerke karo Gusti Allah, memang diarahkan oleh Allah. Kadang kita itu ingin benar tapi nek gak dipenerke karo Gusti Allah, gak ditaufik bahasa Arabnya. Gak mungkin. Coba saya pribadi dari kecil sudah di jokam di Islam Jamaah. Kemudian perjalanannya ya terhitung mulus dalam arti dimulyake karo Gusti Allah lewat ilmu. Nah, bagaimana saya datang hanya mondok sekitar 6 bulan, bariku melu tes tertosono langsung dipethuki kalih Moro Sepah. Nek mbiyen yo Bapak Imam kita. Saya masih kecil masih 13 tahun. Habis lulus tes di Kertosono dipanggil. Kamu anaknya Kiai Bustami? Iya, Bapak Amir. Oh, ya. Kamu mau tugas kemana? Saya ngikut Bapak Amir. Oh iya, kamu nanti masuk di Pakubumi. Saya kok kaget no. Loh, Pakubumi aku. Sopo aku? Ternyata saya dipantau memang dari
Dari awal mulai masuk pondok, mulai kelas pegon, kelas bacaan, saya kan lewat-lewat gitu aja. Sampai ngaji itu langsung asrama 13 himpunan 1 bulan. Bariku asrama Ramadan, bariku wes leha-leha saya. Malah di pondok mini saya malah ngajar umur masih 13-14 tahun. Artinya saya katakan ini perjalanan bagi saya bersyukur ya, bab bersyukur. Bersyukurnya itu kalau Allah nggak membuka jalan, nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin. Nah, bagaimana dari awal sudah seperti itu, Allah notonya seperti itu. Langsung saya pilih tempat di Kediri bergabung sama Pak Kubumi paling kecil kan. Dulu masih ada Pak Mauludin. Pak Mauludin itu termasuk yang paling muda saya kira di waktu itu. Nah dia sudah nikah, saya masih kecil, ya masih 14. Masuk ikut gelombang gelombang kedua sendirian. Dan tidak melewati tes-tes macam-macam. Kalau yang gelombang pertama itu kan tesnya macam-macam. Saya langsung gabung di situ. Artinya mulus. Dan tidak lama tahun itu 89. Saya 93 itu berarti 4 tahun. 4 tahun itulah saya sudah dihadiahi haji. Sudah diajak haji. Padahal saya terakhir sendirian. Diajak haji sama Morosepah akhirnya. Mana dulu Bapak Amir. Artinya lia-lia nih lah ulama-ulama yang dianggap paling top, paling lawas ya nggak ada. Saya diajak haji, hadiah, ya coba hadiah. 93 itu saya masih SMA, sekolah SMA saya juga cuman ujian gitu, kadang-kadang datang, kadang nggak. Ya itu. Dia sudah ngajar di pondok. Dan 95 saya di Mekah 2 tahun menghafalkan Quran. Nah 97 akhir balik di Pek Mantu Pak Kubumi pangkatnya Pak Kubumi Probos muda-mudi ya, di Pek Mantu kurang apa. Jadi kalau saya membayangkan saat itu nek Gusti Allah nggak mengarahkan saya kepada orang dipenerke nek cara Jawa gak dipener terus nggih gak dipenerke nek bahasa Arabnya nggak kasih taufik pertolongan. Dan ora masuk akal nggak masuk akal. Yang dilalah itu permulaan dari kebukanya itu saya ingin atau ngotot pingin ke Mekah untuk nyari sanad. Polanya kan. Jadi mau ngadakan asrama Ibnu Majah gak ono sanate. Padahal sudah diteres. Jadi sebelum asrama itu biasanya berapa bulan ya Kertosono itu 1 minggu tiap bulan. Itu sudah deres Ibnu Majah. Wes meh rampung penderasan Pak Zahid ini kemudian piye kira gak ono sanate. Susah hati. Akhirnya kok ndelalah imam daerah Singapura nih Pak Mustafa Sanjang. Saya punya kenalan di Thailand, Syekh Abdul Karim. Dia pernah cerita punya sanad. Wah, akhirnya kita telusuri. Datangkan ke Kediri. Terus dia bawa sanad. Wah, panjang sanadnya. Tapi saya lihat waktu itu karena melihatnya kan, kok kayak orang jobol kan. Kayak orang kayak orang NU lah perasaan waktu itu. Tapi bojone wong Malang ono, wong Sunda ono, dari Mekah berarti dulu nikahnya di Mekah. Berarti dari Mekah ini. Nah, orang-orang mulai dari keimaman wakil wah sono weneng kabeh jare Pak Kasmudi. Tenan iki aku mimpi disuruh tuh gajah tiba iki. Artinya untuk sanad toko Thailand kan gajah ini. Suruh tuh gajah wah iki tenan. Sowane enggak ben. Lah saya itu loh. Saya tak nyimpen dalam hati aku mau sanad ini iki. Iki toko Mekah, aku tunggu lah ini Mekah.
aku mau ngene iki. Aku kudu nang Mekah aku. Nah, liyane wis tanda-tanda sawan nang wis asrama. Anak sana. Saya enggak rela, enggak itu. Gendelalah Gusti Allah ngoten niku. Pokoknya aku kudu nang Mekah. Nah, akhirnya bulan Ramadan itu kebetulan saya ada uang $1.000. Saya masih punya anak, sudah punya anak satu, Farda, mantunya Pak Yudi niki. Masih niki besanan kula nih. Nah, itu anak saya, istri, terus ngubungi waktu itu ada apa itu 5 utama, Mas Purtati, aku duit sakmene Mas, pengen umroh sampai haji. Iya sampai nggih boten apa. Mungkin jenengan kali bantu-bantu. Motong Wifan. Oke, siap. Akhirnya saya berangkat. Nah, disitulah saya kurang lebih 6 apa 7 bulan di sana. Boleh isana. Pertama ya ra gelem golek nak nggone Masjidil Haram mboten. Sebabnya apa? Bambang Irawan murtad gara-gara Masjidil Haram. Hasim Panjaitan murtad gara-gara Masjidil Haram. Biyen ngono kuwi nang di keluarga itu ditanamkan seperti itu. Jadi mati takut Masjidil Haram. Aku boleh nang di ujung pencarian itu wis nang dindi nggak ketemu, saya sudah semacam ya putus asa. Berapa mungkin 2 minggu apa 3 minggu sebelum saya pulang tiket itu saya nempel lagi di Multazam. Nangis terus ke Gusti Allah, ya Allah. Namanya pemahaman masih lidi. Oh, kula niki hajatnya ke sini ini adalah untuk menyelamatkan jamaah, ya Allah. Masa sanad dari Thailand. Nah, batin saya waktu itu kasihan tuh jamaah yang pasti surga itu. Mesti surga itu masa sanad itu kok Thailand. Enggak ridho lah hatinya waktu itu. Nempel ya Allah. Pokoknya sebelum saya tunjukkan ya Allah, tunjukkan di mana. Saya enggak mungkin pulang tanpa membawa sanad. Nah, keyakinan saya waktu itu seperti itu. Akhirnya ya nggak lama, sehari 2 hari kok hati itu kata pas tawaf gitu kok denger suaranya saya Yahya. Loh, iki dalilku kabeh. Jadi dalil-dalil bab jamaah ya bab kemurnian saya dengar lewat. Loh, ya tak jajal lah bar tawaf. Akhirnya duduk di saya Yahya itu saya. Padahal itu peringatan dari pengurus dari orang itu sampai nunggunya Syekh India itu. Syekh India ini saya Yahya. Karena memang bapaknya dari India, cuman beliaunya kan lahir di Saudi dan itu guru Darul Hadis, guru Ma'had Haram dan guru di Masjidil Haram. Syekh itu. Nah, disitulah saya duduk sekali, 2 kali, seminggu, 2 minggu. Nah, akhirnya saya yakin wah Syekh ini murni ini. Soalnya keras dengan bid'ah ya, keras dengan ini wah podo iki lah pokoknya. Akhirnya saya beranikan diri nanya itu. Kami ini punya jamaah. Di jamaah kami itu kalau ngaji harus bersanad. Kenapa kok harus bersanad? Karena dulu pendirinya jamaah kami ini dari sini, dari Mekah. Muridnya Syekh Umar Hamdan, muridnya Syekh Abu Sama Abdul Zahir. Akhirnya nyambung. Saya ya kan beliaunya kan bapaknya beliau kan koncopleknya Syekh Utsman itu koncopleknya Syekh Abu Sama Abdul Zahir, Imam Masjidil Haram, pendiri Darul Hadis dan ibaratnya pendukung utamanya dari awal bersama Syekh Utsman ini bapaknya saya. Jadi saya diomong begitu itu udah langsung langsung nyambung sudah. Langsung nyambung. Hanya saya langsung istilahnya percaya. Dengan saya itu langsung percaya, padahal ya sini ngomong Arab ya pelegak-pelegu ya. Tapi bila ngomongnya Allah satahsul bukra insyaallah gadan ma'i. Kamu akan dapat insyaallah. Akan dapat. Wah itu saya alhamdulillah indaka sanad al-muttasil biana mawjud ini. Ada tenang. Besok saya bawakan. Besok saya dibawakan kitab buku namanya An-Najmul Badi. Saya sendiri yang bawa. Aina Khalil, Indonesia. Mana yang Indonesia Amas.
kemarin saya maju ini hada ajastulaka terus ditulis ini aku bolehkan kamu meriwayatkan dari saya lewat sanad-sanad saya dalam kitab ini, dalam buku ini. Terus tanda tangani, ada toknya, sudah ada toknya di situ. Wah, sujud syukur pon. Saya pulang ke rumah berapa hari itu matlaah kitab itu catati dari awal. Ya intinya saya mendapatkan di situ walaupun tidak langsung Syekh Umar Hamdan, Syekh Abu Samah, tapi ini jelas koleganya, jelas orang-orang dekatnya. Cerita selanjutnya nggak mungkin diceritakan rinci, cuman itu intinya begitu. Allah membuka jalan seandainya tidak ada oleh Allah, tidak ditaufikkan, dipenerkan begini, ini nggak mungkin. Bertahun-tahun di Mekah itu mulai 93 sampai 97 itu ya saya sering ke sana nggak berani. Nah, delalah karo Gusti Allah kok ia dibuka, justru dapatnya dari Masjidil Haram dari saya ya. Nah, padahal adatnya sebelum itu nggak ada orang, apalagi sekolah, apalagi belajar Masjidil Haram. Udah yakin kalau Masjidil Haram itu sudah sumber kesesatan dan membuat orang murtad. Nah, saya pulang, saya kasihkan ke Abah Adair waktu itu sanad itu, bah saya alhamdulillah kula angsal sanad. Itu kondi ki. Dia saking Masjidil Haram, bah. Sopo Masjidil Haram apa ono? Lah nggih niki. Niki saya ya niki putrane Syekh Utsman. Syekh Utsman niku kanca pleke Syekh Abu Samah Abdul Zahir. Ngono ta? Nggih, lha niki Pak tulisane. Lha tutune niki ceritane niki. Terus niki muridé Syekh Abdul Muhaimin. Syekh Abdul Muhaimin niku adik kandungnya Syekh Abdul Zahir. Syekh Abu Samah Abdul Zahir. Terus muridnya Syekh Hamzah. Syekh Hamzah itu menantunya Syekh Abu Samah Abdul Zahir. Saya niki muridé. Oh, berarti ono ya nang Masjidil Haram ya. Enten bah. Wah, aku kan bawen karo nangis karo berbismillah. Aku ben terus ngutus sapa disebut termasuk Rosidi yang disebut. Oh, Rosidi barang pirang-pirang tahun jarene kok. Niku 9 berarti 99. Ya sekian. Rosidi harus pirang-pirang tahun tahu terus tak pun goleki jarene gak ono. Ada ono lho. Ono karo badak merebus milik gitu. Nah situ. Terus alhamdulillah wis pedhok iki alhamdulillah iso asrama iki lah. Terus asrama niku asrama Ibnu Majah sanadnya kan dari saya itu. Dari saya. Artinya dari di atasnya apa Pak Sultan Aulia saya itu dengan ngertas ceritanya ini untuk meletakkan itu geger dengan wakil empat geger nih mosok Khalil di atasnya gitu nah, maunya mereka begitu. Jadi nak bodoh-bodoh kalau nanggudan saya Umar Hamdan ya lompati saja dia nama saya mau dihilangkan. Nah, terus gengsi maksudnya nggak tahu itu ya saya. Akhirnya Pak salah satu ya Pak Kasmudi waktu itu noh ora iso no Pak Syukur ngene iki sing termasuk paling ngotot kan Pak Syukur ora iso iki jenenge nyolong jenenge ngomong kotek iki terus gue kira padha aku meneng ae si karepmu wis terserah aku mau ilangi ya silahkan kayak ora butuh iku lah. Jadi bapak-bapak sekalian, ya Allah membuka jalan. Ya disitulah pada saat Pak Zahir kondisi yang sudah lemah, sudah sakit waktu itu, saya ngomong, bah kula niki dereng puas nek namung angsal sanad ngeten niki. Lebih ya karep kula pengin meguru langsung teng saya ya. Meneng riyen yes budal maneh. Kalau maneh. Tapi kok ojo budal kaya biasa nek aku gak resmi, aku golek visa, tak golekno visa sih. Oke. Terus berapa bulan tuh imam daerah sana disuruh cari visa, akhirnya dapat
bisa, tapi masih tertunda sampai sekitar tahun 2000 hampir 2001 baru berangkat. Itu ceritanya lah. Disitulah mulai saya belajar beberapa bulan sudah yakin ini sesat ini. Islam Jamaah sesat semoga. Pertama dari sisi akidah jauh sekali. Jadi di situ saya masya Allah, namanya dari kecil doktrin sudah mendarah mendaging. Ada keluarga bisa, itu keluarga biasa, keluarga mentok orang di atasnya itu nggak ada sudah. Mau cari keluarganya siapa lagi dari Jokam? Yesus mentok bisa. Nek Gusti Allah nggak membuka jalan itu. Ngaji Masjidil Haram terus mereka usir kayak buaya kayak di belakang saya tapi nggak berani di depan. Gue piye kok. Oh gue tuh piye terpengaruh biar Babang Irawan yang nungguin. Nah terus karena saya punya program jangka panjang, pribadi saya merasa saya bodoh, saya belum ngerti apa-apa, nah akidah urung ngerti, apa urung ngerti, ini perlu bertahun-tahun. Maka saya pasang strategi, harus ditutup ini jalan, jangan sampai orang tahu. Jangan sampai orang tahu. Pertama, saya memang sengaja memutuskan hubungan dengan siapapun dari Indonesia yang mondok atau sekolah di sana. Wes pokoknya gak gelem petok. Soalnya kalau sampai bergaul ketahuan, amblas wes pulang sudah. Harus pulang. Itu satu. Saya pokoknya mutus hubungan dulu. Simpen wes dirapatkan, dirahasiakan. Sampai betul-betul ilmu bisa dikuasai. Nah, alhamdulillah bisa bertahan sampai 2010 10 tahun kurang lebih, habis 10 tahun. Nah tapi di sana saya secara pergerakan halus sudah banyak merubah. Contohnya dulu wong Islam Jamaah nggak mau sholat di masjid umum, itu nggak mau. Jumatannya di dalam rumah walaupun 2 orang. Coba di Mekah, padahal di Mekah. Di Mekah 2 orang Jumatan dalam rumah, masjid yang kelecek di mana-mana. Masjid sunnah kabeh. Sudah imam-imamnya hafal Quran, wong Arab, wong ahli nggak boleh mau menuju itu. Nggak sah, nggak boleh, nggak sah, nggak murni. Tapi saya akhirnya bisa mendobrak itu karena saya nyontohi sekali 2 kali. Ya rada tak hapus-hapusi memang mereka itu. Wah iki asli Saudi. Iki wis bayat langsung nang gone. Ono sah iki jamaah iki. Apa sampean gak roh mbiyen nasihate Bapak Amir enggak Pak Thohir bahwa Mekah ini adalah negara jamaah, istaelo'i negara jamaah. Negara jamaah sah iku Saudi. Lho sing nika teng mriko Pak Khalil imam ya iku senes tiang Saudi. Itu tapi kuwi lahir di sini itu. Lahir di sini iku lulusan iku lho Ma'had Haram iku kancaku wis. Akhirnya mulai pecah tapi mereka. Nah sing lawas-lawas iku ya tetap bertahan. Sholat di dalam rumah, berjamaah. Tapi sebagian besar sudah mau sholat di luar. Itu cerita sedikit singkat tadi judulnya. Seandainya Allah tidak mentaufiki membuka jalan kita, nggak mungkin. Apalagi yang 10 tahun, 30 tahun tim perkawinan, 10 tahun tua pondok, nah, semua punya kisah masing-masing. Nggak mungkin, perasaan nggak mungkin. Nah, apalagi dari wakil amir di daerah, ada wakil kelompok, anak orang tokoh-tokoh semua. Nah, itu kayaknya wes cara akal nih wes nggak mungkin.
Nah, kenapa menjadi mungkin? Karena Allah menghendaki. Karena Allah menghendaki. Nah, terus sekarang kira-kira poin besarnya apa sebenarnya yang ada di Jokam di Islam Jamaah? Saya dulu dengan teman-teman programnya sebenarnya pertama bab takfir. Jangan mengkafirkan umat Islam di luar Islam Jamaah. Kenapa kok mau diluruskan? Karena ini sejarah Islam, bahkan di Kutubus Sittah sudah isyaratnya ada. Itu perpecahan umat pertama kali yang pasti masuk ke 72 dan diancam neraka. Itu aliran yang ngafirkan umat Islam yang lain. Namanya Khawarij. Sejarah mencatat itu. Habis itu baru muncul namanya Qadariyah, Syiah, terus Jahmiyah. Pertama kali Khawarij. Apa yang membuat Khawarij ini menjadi kelompok yang sangat buruk dan pasti termasuk 72? Alasannya diantaranya yang paling kuat karena dia mengkafirkan orang di luar golongan dia. Itu akidah, namanya akidah, keyakinan yang paling mendasar itu adalah mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Makanya saya getol bagaimana caranya menghilangkan takfir ini. Kalau bicara sejarah dan dalil-dalil rujukan dalam Quran hadis memang berat sekali. Ada semua di Kutubus Sittah. Intinya kalimatnya berbeda-beda, tapi intinya siapa yang menuduh saudaranya, saudara muslim sesama muslim kafir, kalau yang dituduh bukan orang kafir, dia belum kafir, dia tidak kafir, maka tuduhan itu kembali kepada dirinya sendiri. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Belum kalau digabungkan sama sejarah itu tadi. Saya di Masjidil Haram itu saya mikirkan ini, ya Allah, kok aku masuk, kok ada di golongan ini ya? Ciri khas utamanya adalah mengkafirkan. Mungkin memang bahasa mengkafirkan itu buatan diangkat, tapi secara pembinaan, secara mengelompokkan sampai setia, sampai semangat itu kan karena menganggap yang lain, karena yang ini saja yang iman. Nah itu namanya takfir. Walaupun orang ngomong ngafirna, saya usulnya, jangan ngafirkan, jangan takfiri, jangan ngafirkan umat Islam, umat-umat yang lain. Sudahlah Pak, ya diurusi yang dalam aja, nggak usah ngafirkan orang. Saya nggak ngafirkan Pak. Ya Pak, kok bilang nggak ngafirkan? Saya nggak pernah nasihat ngafirkan orang, nggak pernah. Katanya, lah itu Pak, jamaah surga, nggak jamaah neraka itu, apakah bukan mengafirkan? Pasti surga, yang nggak jamaah pasti neraka, kekal. Lah ini kok buatan ngafirkan atau Pak? Bingung dia ya, kalau masalah ini harus dibicarakan lagi, harus ngendek dia, merendah dia. Artinya begini, bapak-bapak, yang saya perjuangkan untuk jamaah Islam jamaah itu pertama masalah takfir. Sampai bahasa saya itu kepada keimaman, kalau awal-awal ayo kita tingkatkan budi luhur. Bahasanya begitu dulu untuk membongkar ini gitu. Itu kita tingkatkan budi luhur. Sudahlah, yang pertama kali dipermasalahkan oleh umat Islam yang lain kan karena kita mengkafirkan mereka. Udah nggak usah ngafir-ngafirkan orang. Budi luhur, saya nggak bicara dalil dulu. Soalnya bicara itu ya langsung disepak, saya buang. Udahlah, tingkatkan budi luhur saja, tingkatkan. Gitu aja bahasanya. Nah baru ketika tabayun itu baru saya menjelaskan. Nah, karena yang saya ajak omong itu wakil 4, imam, itu kan semua orang awam itu.
Jenengan mawon ketutup dulu pikirannya. Itu orang nggak ngerti agama. Itu bukan orang ngerti agama. Bahkan kalau di dalam bahasa akidah itu namanya jahil murakkab. Itu orang-orang jahil yang murakkab. Jahil niku nggak ngerti, rumong murakkab itu rumong so ngerti. Cara Jawa ngoten. Dia sebenarnya nggak paham agama ini piye harusnya bagaimana nggak ngerti. Tapi dia nggak ngerti bahwa dirinya nggak ngerti. Itu namanya murakkab. Namanya alladzi la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Alladzi la yadri, orang yang ora roh rarupopo. Wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu annahu la yadri, bahwa dirinya tidak tahu. Itu namanya jahil murakkab. Itu mereka. Sebenarnya begitu. Nah, makanya dalam tabayun itu saya hanya mengangkat ya model-model Pak Prayit itu, bukti-bukti saja untuk menjatuhkan hujahnya mereka. Kalau diajak ngomong dalil itu angel. Mesti dia nanti ngomongnya ngono kuwi tapi maknanya gak ngono kuwi lah, paling ngono. Paling gitu itu. Atau begini biasanya, ya iku yang ngono kuwi maknanya tapi syaratnya jamaah dhisik. Seperti orang, saya pernah mengungkap bagaimana kita memahami dalil Allah Rasul saja menjamin orang mengucapkan la ilaha illallah, mengikrarkan la ilaha illallah dari dalam hatinya, tidak melakukan kesyirikan, mati dia masih ada surganya. Ini cuma satu dalil itu. Tahun yang lalu hanya keluarkan dalil itu. Saya tanya, nah ini Allah Rasul begini dan tidak, ini bagaimana menjelaskan? Kayaknya saya tanya. Wah, terus ada yang salah satu, iya tapi itu ya syaratnya ya sing jamaah toh. Nah, saya nanya, lah dalile syaratnya niku ten pundi niku? Mangkule ngono kuwi, mangkule. Disitain jawab, soalnya ke zaman Nabi Nabi wis wong jamaah. Jamaah, waduh ini angel ngejak omong. Itu kalau diajak ngomong dalil pasti begitu di antara dua itu. Yang ketiga yang jenengan sebutkan tadi, aku nggak mangkul ngono kuwi, nggak podo, nggak ngamurni. Biasanya saya langsung waktu tabayun ya saya langsung fakta-fakta aja. Karena mereka kan gandrungnya tetap yang dipegang Haji Ubaidah Nur Hasan, Kiai Nur Hasan. Maka saya tunjukkan bukti-bukti, lalu saya tancapkan di situ. Di antaranya begini, lah, lu tangklet nggih? Saya bilang. Saya tanya. Dulu Mbah Nur Hasan niku semua wanita yang dinikahi nopo sampun jamaah sedaya, nopo sama bayat sedekana sing bayat kan enggak ada yang. Lah niku tanggane Madura enten, tanggane Sumenep enten, tanggane Bangkalan nggih enten, kula sebut yang saya ketahui. Lah kula kula sing pejabat Mekah. Wah. Ngoten nggih. Yang ADN Pak. Oh niku. Nah, kula tanglet ngoten. Napa nggih sedaya sampun jamaah, sampun baiat. Sing wong sepuh niku wong sepuh-sepuh kelisan Arab njawab apa iki bingung kan. Nah, terus kula teruske. Ngeten nggih, maksud kula ngeten, kula tanglet niku ya kan kula pancing istilahnya. Saya justru yakin karena Mbah Haji Nur Hasan mengerti hukum dan mengerti dalil. Ngeten. Kula ngeten nggih, cobi nggih niki surah Al-Maidah kula wacana niku. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum dan seterusnya. Niku Kak. Kula tanglet. Coba ayatnya sampean maknane iku mansukh apa ora? Mansukh apa tidak? Kan sing dijokno iso dialog kali kula maksudnya. Dan niku kula anu sing temperne saya. Ayo mansukh apa mboten? Ya enggak mansuh. Nah terus artinya gimana? Itu kan dua kan? Wanita mukminat, wanita ahli kitab
Ya Nasrani kan boleh dinikahi. Terus Mbah Nur Hasan prakteknya ngoten niku. Langsung kula duk nih. Dene ajeng kula duting niku, Pak. Jenengan lah nang yen nate riyen. Kan nate memang. Nikahi orang Jopo, orang Arab. Orang Arab tapi turunan Arab dari Palembang kalau nggak salah. Cuma 1,5 tahun. Nikahnya di Hud tapi di Mekah. 1,5 tahun dicerai. Ajeng kula duting jenengan lah nate lho. Buatan oton kula buatan sampai anu. Ngajar wis nyekeli sikil larang ini khawatir. Madhep nang ngene rada miring nang tembok khawatir kula. Nek kok dukna dindalan niku riyen Pak ten Karawang ngenten bojone ngene Kertosono niku ngene kula kan ngertos keluarga kan ngerti semua. Niku yang Jawi sedaya to. Pak niku mriku enten wong Jopo kabeh. Riyen terus kula cantolke Abah. Riyen kula tanglet ngene. Padahal nanti kula tanglet memang. Dan niku paling terus bunti, Pak. Paling terus bunti, Pak kok. Karena istrinya kok orang luar ya, wong NU. Nadiin. Siapane wedal niku sing kula eling. Ya diramut kabeh diramut. Tapi saya sudah tahu bahwa berarti ora apa-apa gitu lah, gak apa-apa. Masuk ya hukum oleh mau kanggo keluarga Imam kok kan ora ana dalile ngono kuwi. Jadi setelah saya sampaikan di tabayun seperti itu, ora iso jawab semua nengah kabeh. Kan, niku berarti kalau ngenten, berarti Mbah Baita boten takfir loh. Berarti Mbah Baita boten ngafirno tiyang liyane jamaah kula ngoten. Dene jamaah. Lha niku buktine nek pancen kafir tenan mboten mungkin di sakniki enten buktine tesih kula. Istri yang di Senteng Gading tuh Arab nih. Arab. Kan enten putrane setunggal nih kalau Mbah Nur Hasan. Niku kula tangklet bola-balik kula. Sanjang niku pas dinikah tesih Muhammadiyah. Baiatnya itu justru setelah punya anak perempuan dengan Mbah Nur Hasan lagi baiat. Aku ngerti jamaah wis duwe anak. Wis duwe anak ngoten niku. Niku tesenten ngoten. Monggo saya dugekno mriki. Gading. Terus kula duting malih. Lah niku teng ler tengene Pustur tengene nggen kula niku ngene Syekh Aziz ngene kula terus enten malih mriku keluargane Pak Tepang jenengan nggih. Penobos umum. Lah niku nggih yang menjadi salah satu percontohan berjuang di zaman kala semono sanjange nek mau balik dimusuhi di suatu tempat maka langsung nikah. Nah niku tesih enten. Berarti pas dinikah wedal niku lan tesih NU. Lah niku kok angsal. Lah napa panjenengan sakniki mboten ngolehke malah ngukumi padha karo kewan namanya. Gimana niku? Nah, terus saya turunkan karena ketok raina abang ireng. Kula dokne ngeten nggih. Masalah hukum dari Allah Rasul kita tidak punya kapasitas, nggak punya untuk merubah. Halal haram niku mboten oleh. Adapun jenengan semua keimaman itu punya kebijakan jamaah harus nikah dengan jamaah, mboten apa-apa. Hanya kebijakan, tapi jangan mengharamkan yang dihalalkan, jangan menghalalkan yang diharamkan niku dosa gede tengene. Nah niku buktine bener rasan nggih mboten ngoten kok. Oh, wendel man. Niku baru satu poin ya. Poinnya banyak sekali. Nah. Jadi ini kaitannya dengan masalah takfir, mengkafirkan. Jadi yang ingin saya luruskan saat itu masalah ini. Walaupun ke bawah sampai terakhir tentang bayun terakhir walau usul ngeten. Pun ngeten mawon. Masalah takfir niki, masalah takfir ini cukup yang tahu
dari apa namanya keimaman ini saja. Kan wakil 4 imamnya mau balik utusan nih. Pun cukup niki mawon. Habis itu mantun niku kita musyawarah terus bunti cara supaya buatan geger istilahnya. Tapi jamaah jenengan semua tidak salah secara akidah. Niki akidah bahaya niki. Ini akidah ngotori hati niki dosa besar. Harus diluruskan. Sampai kalau mungkin tahapan kedua kita kumpulkan khusus imam daerah. Kita bicara baik itu untuk ngeramut gini caranya, tapi hukum aslinya begini. Untuk pengeраmutan jamaah mungkin sudah bisa disampaikan apa belum. Sampai saya kan kekhawatirannya itu nek sampai itu didengar oleh di bawah bubar kan. Dan itu kekhawatiran jangan semua lah ngoten. Nah, saya usulkan kita hidupkan, kita kembangkan, kita bonafitkan jamaah ini dari sisi lain sesuai dengan sunnah Nabi. Orang nggak mungkin ngalih, nggak mungkin pindah, saya bilang. Kerukunan, kekompakan terus ditegakkan, harta sabilillah dikembangkan dia terus untuk membantu orang-orang yang fakir, orang bakal ngalih. Terus keilmuan dihidupkan. Wah, ahli tenan, apal Quran tenan, apal hadis tenan, ahli bahasa Arab tenan, nggak mungkin ngalih. Nah, kan? Ini kalau contohnya termasuk misalkan perbandingan niku Muhammadiyah contohnya. Mboten kudu ngafirno wong niku nyatane nggih besar. Nyatane besar. Kita ini waktu itu kita ini akan lebih besar dari itu. Akan lebih besar tapi kita luruskan. Diingatan iki napa nggih cerita bab nikmat ini. Saya istilahnya saya sudah nyampaikan secara khusus. Lah kok malah dibuka. Wah wes. Padahal pertama niku sepakatnya itu wis iki khusus intern ini saja.